Suara Mas Aldo kedengaran nggak nih? Kedengaran, Mbak. Kedengaran Mas. Oke ya, ini kayaknya ada sedikit gangguan di luar. Mas Aldo kebetulan masih di studio di rumah, gitu Mas Aldo belum sempat ke kantor. Ini. Nah, teman-teman, tadi saya pertama Mas Aldo minta maaf kalau mungkin nanti model diskusinya Mas Aldo itu membuat teman-teman nggak nyaman. Tapi ini sebetulnya satu, Mas Aldo tuh pengen deket aja. Karena saya cuma berharap ya teman-teman bahwa di kelas praktisi mengajar ini, saya nggak cuma pengen sekedar formalitas ngabisin jam untuk sharing ya, tetapi saya pengen membangun hubungan yang baik dengan teman-teman. Dalam beberapa pengalamannya Mas Aldo ya, jadi Mas Aldo sendiri kan sering diminta menjadi kurator produk ataupun sharing begitu ya. Saya itu salah satu orang yang sangat termotivasi dengan anak-anak muda. Ya. Jadi kalau Mas Aldo tuh kalau di kantor, timnya Mas Aldo tuh semuanya itu under 30 ya. Jadi semuanya di bawah 30 tahun. Mas Aldo yang paling tua. Nah, dalam saya sih entah kenapa ya. Jadi saya senang aja kalau lihat data anak muda itu dia itu termotivasi untuk mempunyai tujuan ke depan, dia mau punya bisnis apa dan sebagainya. Nah, bahkan dalam beberapa kesempatan, saya itu ikut berinvestasi. Jadi kalau misalkan ada beberapa teman-teman yang menurut Mas Aldo itu punya satu bisnis startup atau rintisan gitu ya, yang dia itu bisa di scale up gitu. Nah, beberapa contoh ya, maksudnya ini Mas Aldo sharing aja. Di beberapa tahun sebelumnya itu kan ada satu sesi apa namanya bisnisnya itu menurut Pak Sando unik ya. Jadi dia itu membuat satu camilan, tapi dia berbahan apa namanya dari daun kelor. Saya lupa namanya. Jadi dia itu namanya apa itu ya? Jadi dari daun kelor. Nah, produknya ini dia buat untuk ibu-ibu menyusui, gitu ya. Jadi ada daun kelor, ada daun patu, gitu ya, dia olah, gitu ya. Terus dia tidak menggunakan tepung terigu, dia tidak menggunakan tepung terigu yang pada umumnya, dia menggunakan tapioka, gitu ya. Nah, Mas Abdu men-challenge dia, mau nggak? Kamu kira-kira kalau membuat produk itu sampai jadi, kira-kira kamu butuh berapa? Itu kan baru gagasan. Tapi dia bikin tuh skala skala kecil lah ya, dapur itu. Rasanya enak dan Mas Aldo tuh melihat ini satu terobosan di mana target marketnya kan ibu-ibu menyusui, ibu-ibu hamil gitu ya. Nah, terus dia membuat satu resep, kemudian dia menyampaikan apa namanya peralatan apa aja, kemasan apa saja, legalitas apa, paten mereknya apa dan sebagainya. Mas Aldo dorong. Dan Mas Aldo ikut apa tertarik untuk ikut gitu ya. Nah, dalam banyak kesempatan Mas Aldo senang begitu ya karena mungkin pertama Mas Aldo juga nggak punya, maksudnya posisi sekarang ini Mas Aldo itu memang selain juga melakukan bisnis sendiri, saya tuh suka berinvestasi. Nah, kayaknya sudah ada sekitar eh, tempat usaha yang mungkin Mas Aldo tuh ikut gitu ya. Nah, saya sangat berharap teman-teman semua bahwa pertemuan di sesi ini saya itu tidak pengen cuma semata-mata hanya karena dosen tamu diundang praktisi ngajar, enggak. Tetapi output saya selain hanya sekedar formalitas administrasi gitu ya,
Saya tuh pengen teman-teman tuh kenal saya, gitu ya. Kemudian suatu saat gitu ya, I don't know kapan gitu ya. Misalkan teman-teman tuh, Mas Aldo, saya tuh pengen mewarisi bisnis orang tua saya. Mas Aldo, ternyata saya pengen punya usaha, gitu. Nah, teman-teman pengen scale up, pengen sharing, pengen cerita tentang strategi. Itu ingat saya, gitu. Jadi saya nggak ada masalah dengan kelas ini sebenarnya. Maksudnya dengan model pembelajarannya seperti enggak. Cuma teman-teman, saya sangat berharap bahwa suatu saat teman-teman itu nggak cuma di kelas ini, tetapi di luar ini teman-teman bisa WA saya, tanya, Mas, saya tuh punya kendala ini. Mungkin suatu saat teman-teman, Mas, saya tuh butuh modal gitu ya. Nah itu. Nah yang kedua, saya selalu akan menekankan, termasuk ketika saya diminta oleh Ibu Dewi ya, diminta oleh Ibu Dewi, kemudian saya juga mengajukan juga gitu ya. Saya punya satu mimpi itu ya, mimpi besar saya. Saya kan kebetulan juga mengelola sebuah sekolah namanya Litera Business School gitu ya. Meskipun itu lembaga non formal gitu. Nah, mimpi saya tentu kita bisa paling tidak targetnya 7% dari kita itu ya. Itu yang ngelor jadi pengusaha gitu. Minimal dia punya bisnis lah. Ya nggak apa-apa, jadi PNS ya nggak apa-apa, tapi dia punya bisnis. Kenapa gitu ya? Ini saya akan coba apa namanya menyamakan persepsi dulu dengan teman-teman. Baru saja kemarin teman-teman dari perhitungan data BPS ya, kita itu kan apa namanya juga dinyatakan sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah melampaui seperti bahkan tertinggi ya, melampaui negara-negara maju, bahkan G7 sekalipun. Nah, tetapi teman-teman, yang kita harus sadari, kita itu sangat rapuh. Karena apa? Jumlah entrepreneur kita itu masih belum memadai. Jumlahnya itu ya masih di angka under 3% gitu. Kamu tahu maksudnya apa gitu ya? Bayangkan kalau satu kelas kamu ini ya, ini misalkan kan satu angkatan anggap aja mewakili jumlah penduduk gitu ya. Kalau kalian semua hanya mengandalkan bekerja, gitu, terus yang ngasih pekerjaan siapa? Kan begitu ya. Yang ngasih pekerjaannya dia yang punya usaha gitu loh. Nah, setidaknya kalau dalam satu kelas ini ada 40, ya minimal lah ada 5 orang. Kalau 5 orang itu punya usaha, dia punya karyawan 5, ya minimal kan berarti menampung ada 8. Berarti ada 8 ya, 8 karyawan. Nah, saya sangat bahwa kelak suatu ketika itu ya, mungkin nggak lama juga, di angkatan ini akan lahir para pengusaha-pengusaha baru. Nah, terus kemudian akan lahir orang-orang kaya baru. Apa itu yang dimaksud dengan orang kaya itu ya? Orang kaya itu kalau menurut versinya, saya lupa lembaganya apa ya. Jadi adalah dia yang punya 1 juta US dollar. 1 juta US dollar berarti kurang lebih berapa? Kalau sekarang dolarnya sekarang kan berarti ada sekitar 16 miliar. Ya. 16 16 miliar itu kan berarti apa namanya? Mas Aldo itu belum nyampe situ. Apalagi pernah dapat uang banyak terus bangkrut. Nah, tapi bukan 16 miliar yang cabut utang ya. 16 miliar adalah harta bersih. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa kita dengan jumlah penduduk yang mungkin berarti berapa kalinya Thailand ya? 6 apa 7 kali ya? Karena kan kita mungkin sekitar 250 juta, sedangkan Thailand itu kan berapa gitu. Pada tahun 2000
orang kayanya Thailand, kita kan mungkin sekarang tahun 2020 itu dari 29.000 menjadi 35.000 orang yang memiliki kekayaan bersih 1 juta US dollar. Nah, Thailand itu 34.000 orang yang punya 1 juta US dollar. Ini kan sebetulnya agak menakutkan juga. Kenapa? Jumlah penduduknya kita kan berkali-kalinya Thailand, tapi orang kayanya hampir sama jumlahnya. Nah, siapa sih yang punya potensi menjadi orang kaya? Ya kalian semua, teman-teman. Milenial. Kalau kayak orang tua mungkin ya itu udah susah mau mau punya berapa gitu kan, usahanya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sekali lagi di sesi kuliah ini saya menjadi salah satu orang yang sangat termotivasi agar lahir para pengusaha-pengusaha baru yang tentu startnya adalah dia punya kekayaan bersih 1 juta US dollar. Mas Aldo dibantu tuh. Siapa sih yang di sini yang pengen punya kekayaan 1 juta US dollar? Saya pengen tahu coba. Mas Aldo minta ketik angka 1 semuanya. Kalau kalian itu punya keinginan punya kekayaan bersih di awal masih muda ya, 1 juta US dollar. Saya semuanya ketik angka 1 juta. Biar Mas Aldo tahu ya. Semuanya ya. Nanti Mas Aldo aminin. Nah, maksudnya kalau misalkan kita bahkan sampai membayangkan aja nggak bisa, gimana kita memilikinya ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, Mas Aldo tuh sangat berharap bahwa di setiap sesi kuliah kita itu tidak hanya cuma cerita teori ya, tetapi lebih kepada menyambungkan dengan kondisi nyatanya. Nah, nanti makanya Mas Aldo ketika nanti mungkin sharing akan sering banyak diskusi daripada kita teori. Nah, masalah teori mah gampang lah, artinya itu bisa dibahas ya. Baik teman-teman, saya dari total 40 ada 13 yang pengen punya uang 1 juta US dollar ya. Berarti sisanya belum punya keinginannya. Mudah-mudahan selama selama nanti di kelas ini kita nambah terus ya. Baik, teman-teman, untuk sesi ini kita kan kemarin sudah bicara tentang apa itu distribution channel dan implementasinya. Nah, sekarang kita akan coba apa namanya eh, akan coba bahas terkait dengan break and click gitu ya. Ini sebetulnya sebuah konsep, bagian dari konsep strategi marketing. Tetapi nanti Mas Aldo akan coba membahas terkait dengan jembatan dunia offline dan online. Ya, dan kita akan coba mengupas bagaimana kaitannya dengan konsep pemasaran retail yang saat ini kita kenal di kondisi saat ini. Bentar. Nah, kita akan coba diskusi sedikit demi sedikit ya terkait dengan materi ini gitu ya. Nah, sebelum Mas Aldo masuk ke sana gitu ya, saya tuh pengen pengen apa namanya manggil beberapa rekan ya. Di sini ada ini enggak untuk kelompok 1 ya. Mbak Kaila ada nggak Mbak Kaila? Kaila Marsha, Kaila Marsha Azhara ada nggak? Mbak Kaila ada nggak Mbak Kaila? Mbak Kaila Kayla, ada? Kayla bilang ke saya lagi OTW kampus, Pak. Oke, nggak on berarti ya.
Oke, kalau Stella ada nggak? Stella. Stella Esteria Prakoso. Ada, Mas. Oke. Mas Aldo mau tanya, Mbak Stella. Kamu kalau beli perlengkapan baju itu seringnya kalau kamu punya kesempatan yang selama ini seringnya di mall atau online atau pernah dua-duanya? Yang pengalaman Dua-duanya kamu. pernah, lebih sering di mall. Nah, lebih sering apa? Dua-duanya pernah, tapi lebih sering di offline. Oke, berarti lebih sering online ya. Oke. Nah, kalau eh, ibu bapakmu, ibumu ya khususnya ya, kamu tinggal sama ibumu apa kos? Sama orang tua. Sama orang tua ya. Kalau belanja sayuran pakai gosok atau mang sayur atau pergi ke pasar? Tempat masak juga. Pernah gosok juga ya? Oke, Pergi ke pasar. pergi ke pasar. Oke ya. Oke, sekarang Mas Rizky Ramadan ada nggak? Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Rizky Ramadan. Ada Pak. Mas, kamu beli sepatu terakhir kapan? Terakhir beli sepatu sih mungkin ada 4 bulan yang lalu. Online atau ke toko? Online, online. Oke. Kemudian, kenapa kamu memilih online? Mungkin dari segi apa ya, jatuhnya dari segi harga karena lebih banyak promo kalau misalkan di online atau di e-commerce gitu, sama dari apa ya, lebih efisien aja sih. Karena kan sekalian kuliah gitu. Jadi lebih menghemat waktu aja sih kalau misalkan online karena kan dia langsung anterin ke rumah ya. Nah, Jadi jadi dari berarti, segi waktu dapat, dari segi harga juga ya lebih efisien gitu karena ada promo-promo. oke. Makasih ya. Iya, Mas Aldo Pak. mau minta satu konstituen lagi, yang perempuan. Mbak Cut Desianti ada nggak? Ada, Pak. Mbak Cut Desianti. Mas Aldo mau tanya. Ini kan sebetulnya kita sedang mengupas tentang customer behavior ya. Jadi, eh, kamu terakhir beli kosmetik kapan? Kayaknya 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Nah, kosmetik, kamu lebih suka beli online atau offline? Atau ke toko maksud saya? Ke mall atau ke Lebih sering online sih, soalnya biasanya harganya lebih murah, Pak. online ya? Oke. Pernah nggak kamu takut salah produk? Apa? Pernah nggak kamu takut kosmetiknya itu nggak sesuai dengan pemesanan? Oh, ya lumayan sering sih. Pernah juga Pernah salah beli kejadian? gitu. Berarti pernah kejadian ya? Iya, pernah. Oke, itu kejadiannya seperti apa? Kamu beli apa? Paling waktu itu saya salah beli warna. Terus karena nggak cocok, jadinya dikasih ke ibu saya aja. Tapi ya nyesel juga sih, soalnya kan pakai uang sendiri. Jadi antara warna yang eh, kamu pesan dengan warna yang datang ternyata nggak sama gitu ya. Iya, beda gitu. Oke. Oke, teman-teman, Mas Aldo sih apa namanya pertama jadi kita nggak usah jauh-jauh ya.
melakukan survei. Nah, saya akan coba mulai kita sesi ini dengan sebuah materi retail, gitu ya. Nah, retail ini teman-teman pasti tahu lah ya. Mas Ando nggak perlu cerita ya. Jadi ini kan terkait dengan satu aktivitas bagaimana menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Nah, baik offline maupun online. Itu namanya retail. Kalau kalian mau menjual rice bowl ataupun apa, ya itu bagian juga dari retail. Nah, Mas Ando akan mulai dari itu dulu. Nah, kemudian bagaimana perjalanan proses aktivitas ini dari tahun ke tahun? Jadi secara umum gitu, kita akan coba masuk ke apa namanya proses awal. Dulu kan berarti barter, mulainya dengan barter. Nah kemudian setelah barter, mulai ada toko kelontong. Nah artinya bikin toko-toko gitu ya, ada pasar, ada apa gitu. Nah kemudian seiring dengan itu akhirnya banyak orang berpikir enak juga ya kalau ada toko tapi ada AC-nya, bisa sambil jalan-jalan, ada tempat ngobrol, ada tempat diskusi. Wah, dibikin terintegrasi ya, lahirlah mall gitu lah mungkin ya, atau retail modern. Itu awal tahun berapa ya Mas Aldo ya? Saya usia kelas SD, kalau kalian belum lahir ya, jadi SD kelas antara SD kelas 5 itu sudah ada apa namanya, bukan mall ya, dulu istilahnya kayak toko modern lah di Jawa itu ya. Lalu di Jakarta mungkin lebih awal lagi. Nah, kemudian sekitar tahun awal-awal Facebook bukan Facebook ya. Itu mulai lahirlah namanya era digital dan e-commerce. Nah, teman-teman, kenapa sih saya tuh perlu menjelaskan ini ya? Saya tuh kadang-kadang juga ada orang yang selalu mendewa-dewakan, wah ini zamannya internet gitu ya. Jadi ini zamannya IoT. Pokoknya saya nggak mau lagi jualan menggunakan toko kelontong. Oh, kalian mungkin selama ini hanya mendewakan e-commerce lah, pokoknya segala-galanya dan sebagainya. Nah, pertanyaannya nanti di akhir sesi ini adalah sebetulnya strategi apa yang paling pas untuk produknya teman-teman? Apakah menggunakan offline atau menggunakan online, gitu ya? Nah, nanti kita akan coba kupas sedikit demi sedikit. Karena tadi ternyata ketika beli sayur, akan kecenderungan beli di pasar. Nah, tadi Desianti beli kosmetik, misalnya beli lipstick atau apa gitu ya. Warnanya nggak pas, meskipun online. Ternyata ada kelemahan juga. Baik. Nah, kemudian dalam bisnis retail ini kan ada beberapa model. Mulai dari retail tradisional, ada retail modern. Nah, ini nanti teman-teman baca sendiri ya, gampang. Kemudian mulai kita mengenal e-commerce, ada Shopee, Amazon, eBay, Alibaba. Mas Aldo nggak terlalu banyak mengupas yang lokal ya. Karena Mas Aldo juga sering banget apa namanya eh, jadi beli di Shopee juga, Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya. Nah, tetapi juga mulai sekarang itu mulai muncul namanya retail omnichannel. Jadi dia punya apa tim divisi online, tetapi juga punya divisi offline. Nah, nanti kita kupas satu-satu. Makanya teman-teman kalau sekarang eh, jalan-jalan ke Semarang misalkan, kan kalau teman-teman di Jakarta beli oleh-oleh, itu misalkan kan ada toko Bandeng Juwono gitu ya. Itu kan tokonya gede, gede banget gitu ya, laris banget itu. Itu di bagian pojok itu ada divisi online-nya yang pengiriman via paket gitu ya. Tetapi dia ada offline itu kan dia berarti sudah menggunakan namanya omnichannel gitu ya. Intinya dia itu memadukan antara offline dan online. Nah,
saya output dari kelas ini adalah harapannya jadi teman-teman jadi punya pemahaman. Apakah jualan rice bowl saya itu butuh buka warung apa enggak? Atau saya hanya ngandalin pokoknya mini website gitu ya, hanya jualan via WhatsApp, orang nggak perlu tahu tentang toko saya. Nah, sekarang kan ada namanya ghost kitchen ya. Ghost kitchen kan satu fenomena di mana orang itu nggak perlu punya apa namanya, punya toko atau punya dapur atau punya resto. Dia hanya butuh nomor WhatsApp aja udah cukup. Dia punya WhatsApp, di setting WhatsApp bisnis, dia punya profile yang bagus, punya katalog dan sebagainya. Kemudian dia share sana, share sini, dia dapat orderan. Meskipun dia rumahnya ada di dalam gang, yang penting rice bowl-nya laku. Nah, tetapi apakah strategi itu masih relevan? Apakah selamanya bisa diterima dengan kebiasaan masyarakat? Atau kok saya harus segera buka toko? Apa dapur ya, artinya workshopnya gitu ya. Nah itu nanti kita kupas. Nah kemudian ada beberapa konsep ya. Yang pertama adalah brick and mortar retailers. Jadi BMR ini atau istilahnya toko fisik, bangunan fisik gitu, adalah satu jenis bisnis yang dia memiliki lokasi fisik di mana pelanggan itu mengunjungi berbelanja secara langsung. Jadi betul-betul dia ngerasain kainnya halus apa enggak, kasar apa enggak. Bahkan dalam beberapa kalau toko kosmetik itu bisa nyobain lipstiknya, dicobain di tangan gitu ya. Warnanya cocok apa enggak sambil ngaca gitu ya. Kemudian kalau toko kacamata ya dia optik ya, dia melihat wajahnya menggunakan kacamata itu. Nah, di BMR ini dia berbeda dengan online yang dia nggak bisa punya sensasi merasakan gitu. Baju cuma dilihat dari gambar, sepatu cuma menebak-nebak. Mesti kalau orang beli sepatu kan dia kan menebak ini tokonya bisa dipercaya apa enggak, reviewnya seperti apa dan sebagainya. Nah, di BMR ini dia berbeda dengan online. Dia betul-betul menyajikan. Kalau rice bowl sendiri ya dia punya outlet ya dia punya warung lah gitu atau workshop jualannya. Nah, kemudian ada juga istilah namanya non-store retail. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi ini adalah satu pengajian non toko di mana dia itu nggak punya lokasi fisik. Mereka tuh menjual produk layanan mereka melalui apa internet gitu ya, atau telepon atau mesin penjual otomatis. Mas Aldo sekarang kan punya satu kantor konsultan halal. Jadi Mas Aldo itu mengelola halal center. Jadi Mas Aldo itu membantu perusahaan-perusahaan besar untuk mengurus sertifikat halal. Kemarin Mas Aldo juga ngurusin sertifikat halal perusahaan dari China, dari Brasil, dari Amerika gitu ya. Nah, dalam beberapa konteks Mas Aldo jualannya lewat internet. Tetapi Mas Aldo juga beberapa kali lewat telepon ya. Nah, ini tetapi bukan hanya internet ya teman-teman di non-store retail ini ya. Ada banyak gitu ya. Nah, salah satu keunggulannya, artinya yang keunggulannya dibandingkan tadi bisnis retail yang harus ada bangunan fisik ya, tentu biaya overhead-nya lebih rendah. Karyawan, sewanya nggak ada, apa perlengkapan tokonya juga nggak sebanyak, hanya perlu apa fotografi yang bagus dan sebagainya. Kemudian kalau yang apa online ini jangkauan geografisnya lebih luas. Bisa buka selama 24 jam, 7 hari. Kemudian dia mudah gitu ya. Berbeda dengan kalau kita belanja offline atau datang ke toko kan harus ngantri dulu, harus nunggu barang bawaan berat dan sebagainya.
teman-teman mungkin teman-teman berpikir, itu mah cuma teori. Oke, Mas Aldo paham cara berpikir teman-teman. Tapi kita memang harus paham ini. Secara konsep itu seperti apa sih? Gitu ya. Karena kalau kita nggak punya apa namanya dasar konsep yang memadai, ya takutnya itu. Jadi teman-teman berpikir bahwa teman-teman hanya berkiblat pada satu strategi yang dianggap terbaik gitu. Wah, pokoknya saya tidak ada kata lain selain saya jualan online gitu. Nah, menurut Mas Aldo, di kata kuncinya Mas Aldo yang pertama, bahwa dalam bisnis itu tidak ada strategi yang terbaik, itu nggak ada. Tapi yang ada adalah strategi yang selalu diperbaiki. Gitu. Oleh karena itu, beberapa teori-teori dasar teman-teman harus tetap baca. Meskipun teman-temannya sekarang mengidolakan Instagram. Pokoknya kalau nggak Instagram saya nggak mau. Nah, Instagram, Facebook. Jadi karena Mas Anu kan masih orang Facebook ya. Maksudnya Mas Anu juga sekarang udah mulai jemu juga nih. Oh, maksudnya Mas Aldo tuh udah mulai agak sedikit jemu itu kenapa saya nggak pernah ketemu sama teman-teman saya? Saya lebih banyak disuguhkan informasi-informasi yang wasting time gitu ya. Udahlah lewat. Akhirnya pindahlah ke Instagram gitu ya. Lama-lama juga sama. Kenapa kok teman-teman saya nggak banyak muncul di beranda saya? Saya lebih banyak disuguhkan sama berita-berita yang menurut saya itu menghabiskan banyak waktu dan nggak apa unsur silaturahminya nggak ada gitu kan. Teman-teman yang kiblatnya ke Instagram mungkin menganggap oh Facebook nggak kepake. Tiba-tiba muncul TikTok lagi. Wah, dan sebagainya gitu ya. Nah, saya sekali lagi berharap tidak ada strategi yang terbaik. Yang ada adalah strategi yang selalu diperbaiki. Itu ya, teman-teman. Ini sekali lagi paling tidak memberikan pemahaman bahwa teman-teman kalau dalam belajar itu nggak boleh sombong. Nah, lanjut ke materi ya, teman-teman. Ada beberapa tipe dalam non-store retail ya. Yang pertama adalah online retail, ya e-commerce lah. Saya mau tanya, di sini yang sudah pernah jualan via e-commerce siapa? Yang punya akun Shopee Seller atau Bukalapak atau Tokopedia, ada nggak? Ada nggak? Satu cek ya, satu-satu ya. Kalau Mbak Adelia ada nggak Mbak Adelia? Mbak Adelia ada nggak? Mbak Adelia ada di sini? Kalau Mas Ahmad Rivaldi ada nggak? Ahmad Rivaldi. Hadir, Pak. Oke. Mas Ahmad, kamu pernah beli online lewat Shopee ataupun apa? Iya, pernah, Pak. Kamu punya akun jualan di Shopee, di Tokopedia ataupun apa? Akunnya udah ada sih, Pak. Saya baru mau buat gitu. Baru akunnya doang. Saya belum berjalan. Oke. Nama akunnya apa? Apa ya? Lupa ya. Rencananya mau buat jualan apa itu? Ini sih, apa namanya, brand kaos gitu, distro. Oke, distro ya. Fashion ya. Oke. Makasih Mas Ahmad. Iya, Mas, sama-sama. Kalau Mbak Meisha Rahmania ada? Mbak Meisha Rahmania Az-Zahra. Iya ada Pak, kenapa? Kamu sering beli online? Sering sih lumayan. Apa yang sering kamu beli? Biasanya make up gitu, kosmetik.
kosmetik ya, lipstick dan sebagainya ya. Iya, Kamu pernah punya keinginan jualan? pernah. Punya akun jualan? Kalau akun belum ada sih, Pak. Hmm. Kemarin Mas Aldo itu baru mendampingin ya sebagai konsultan di salah satu perusahaan kosmetik ya. Jadi di situ dia punya ada lipstick, ada bedak dan beberapa ya. Mas Aldo baru tahu ada hampir ratusan varian gitu ya. Dan marketnya luar biasa. Dan beberapa sekitar akhir tahun yang lalu saya juga ditelepon oleh perusahaan Korea ya. Jadi ada sekitar 60 perusahaan. Ya ini perusahaan kan berarti produsen nih, kosmetik nih. Yang dia akan masuk, yang produknya itu sudah masuk di Indonesia. Karena ternyata memang marketnya gede banget gitu. Dan kan sangat disayangkan ya, misalkan teman-teman selama ini hanya membeli produk, tetapi nggak pernah jualan. Gitu. Nah ini nanti ke depan ya mudah-mudahan ya. Baik, saya sebelum kita lanjut lagi ya, teman-teman. Jadi ada beberapa tipe non storytel ya. Jadi ada tadi e-commerce, ada website. Nanti teman-teman mungkin satu sesi ya, saya akan coba sedikit eh, nanti praktek membuat websitenya teman-teman lah, sederhana aja. Jadi nanti saya minta Mas Gofari kapan ya itu ya, saya minta tolong setiap kelompok minimal 1 orang gitu ya, yang praktek membuat website atas nama usahanya masing-masing ya. Kita nggak usah pakai yang rumit-rumit, pakai yang gratis saja, misalkan pakai Google Site gitu ya. Pokoknya intinya ya biar mudah gitu ya. Nah, baik, saya akan masuk lagi. Kemudian ada yang kedua, ada telemarketing. Telemarketing juga non storytel ya. Teman-teman pernah nonton film ini kali ya? Judulnya apa ya? Salesman ya. Dia tentang seorang, dia mengalami satu kondisi fisik yang terbatas gitu ya. Oh, judulnya Door to Door. Nanti tolong teman-teman saya kirim ini ya, gambar ke Mas Gofari gitu ya. Bentar. Nanti tolong teman-teman sekali tempo tonton deh. Itu memotivasi benar. Jadi maksudnya Mas Aldo biar teman-teman itu apa namanya bisa menyelami gitu ya kehidupan sales itu seperti apa. Sebentar, saya coba door to door movie. Nanti coba saya share deh. Judulnya Door to Door Movie. Jadi Door Movie ini itu bercerita tentang seseorang yang dia itu mengalami satu kondisi fisik yang uh, jalannya agak susah, kemudian tangannya agak menceng gitu ya, dan sebagainya gitulah. Nah, tapi dia memang bagus ya, orang untuk ibunya itu karena dia anak nggak punya bapak gitu ya, dia udah tua juga, tapi di film tahun 80-an teman-teman. Ibunya mendorong dia untuk kamu meskipun keterbatasan fisik kamu harus tetap bekerja. Maka dia itu melamar menjadi seorang sales keliling. Gitu. Saya kalau nonton film itu tuh saya pernah ngalamin ya. Nah, akhirnya dengan kondisi keterbatasan mental itu kan dia tuh ditolak gitu ya sama perusahaan. Mau wawancara lihat jalannya begitu terus
kan apa kepalanya aja miring terus dan sebagainya, ngomongnya susah gitu. Sama HRD-nya kan saya nggak bisa mempekerjakan orang kayak kamu karena ini pekerjaan jualan. Nah, terus dia keluar, tapi kata ibu kamu coba lagi. Akhirnya dia bilang sama HRD-nya ya, coba saya kasih satu area gitu ya, area pemasaran yang kamu anggap tuh paling susah, dan saya akan berjualan di situ. Nah, si HRD ini kan merasa tertantang ya, kok bisa ada orang begitu gitu ya. Nah, ini juga tips ya buat teman-teman yang kalau wawancara itu ya, jangan cemen gitu kalau wawancara kerja itu. Ya singkat cerita tuh orangnya ini diterima gitu ya, apa si salesnya ini diterima itu. Dan tahu nggak teman-teman, cara jualannya dia yang berkeliling dari satu rumah ke rumah. Jadi produknya waktu itu adalah produk alat-alat apa bahan-bahan kebersihan, sabun dan sebagainya. Dia dari rumah ke rumah, wah, kalian harus tonton ya. Nah, nonton streaming aja gampang lah. Dan tahu nggak teman-teman, film ini yang memotivasi Mas Aldo membuat tim direct selling. Jadi memotivasi Mas Aldo untuk membangun satu tim direct selling. Waktu Mas Aldo jualan susu bubuk itu, Mas Aldo kan punya waktu itu beli mobil Grand Max baru itu ya. Jadi waktu itu baru adanya mobil Grand Max itu, saya beli mobil Grand Max. Kemudian saya rekrut tuh karyawan-karyawan cewek gitu ya. Banyak karyawan-karyawan cewek, saya rekrut. Satu mobil itu ada 7, satu supir gitu ya. Jadi kalau dia jalan, kemudian turun di satu lokasi, dia keliling dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Waktu itu tahun 2013. Dan strategi itu sangat sukses. Omsetnya melejit bagus. Nah, kemudian di film itu digambarkan bahwa teknologi telepon berkembang pesat. Jadi belum ada internet, belum bicara internet ya. Singkat cerita, dia sudah divisinya dia harus ditutup karena dianggap tidak efisien. Nah, diganti kala menjadi telemarketing ya. Tapi nanti teman-teman nonton sendiri lah. Nah, telemarketing ini juga bagian dari itu ya. Dan saat ini apa namanya di telemarketing ini masih masih berjalan. Contohnya dalam dunia perbankan kan telemarketing. Ini Mas Aldo sih cerita, karena kan Mas Aldo juga ini ya pernah cerita ya tahun 2015-2018 itu ada satu fase di mana Mas Aldo itu terpuruk ya teman-teman. Waktu itu bisnisnya Mas Aldo berantakan, usaha susunya itu berantakan semua, rumah harus dilelang, saya punya hutang di mana-mana gitu ya. Dan salah satunya tentu hutang kartu kredit ya. Nah, kartu kredit ini dalam strategi pemasarannya kan dia by call, telemarketing, nawarin orang. Ya meskipun sekarang saya menyarankan teman-teman udahlah, yang anak-anak muda ini jangan bangun bisnis dengan pondasi hutang ya, ini terlalu berat. Tapi kalaupun mau hutang pun harus yang good debt ya, jangan yang bad debt gitu. Nah teman-teman itu ada telemarketing. Kemudian Mas Aldo juga menerapkan ada namanya direct mail ya. Mas Aldo kalau menawarkan layanan jasa sekarang juga masih menggunakan email marketing ya. Ini bagus. Kita kirim apa namanya. Tapi kalau ini kan direct mail ya, Mas Aldo email, jadi udah pakai internet ya. Tapi kalau ini pakainya surat. Tapi Mas Aldo juga beberapa kali dalam email menggunakan brosur juga. Kemudian ada namanya vending mesin ya. Jadi dia itu jualan makanan minuman dan sebagainya. Saya nggak tahu nih apakah suatu saat nanti rice bowl bisa dijual dengan konsep mesin ya. Tetapi di Jepang sudah artinya, tapi di Indonesia Mas Aldo belum pernah beli mie instan itu yang udah pakai mesin gitu ya, jadi gitu kayaknya belum pernah. Tapi kalau minuman udah sering.
Nah, kemudian sudah ada home shopping, kemudian ada social media sharing. Nah, mungkin teman-teman yang selama ini eh, pokoknya menggaungkan social media selling. Ya. Nah, teman-teman itu sedikit konsep eh, dasarnya. Jadi tadi kan ada dua. Yang pertama adalah jualan yang offline. Toko, dia nggak bakal online. Kemudian yang kedua adalah jualan yang sifatnya dia tidak menggunakan offline. Nah, kalau kita belajar dari kasusnya Mbak Safa tadi ya, yang dimana ketika dia beli kosmetik, itu nggak sesuai harapan. Karena dia nggak bisa milih ya. Artinya, "Loh, kok warnanya beda, padahal di gambar warnanya merah, merona. Tapi setelah datang kok warnanya merah pucet gitu misalkan. Nah, maka ternyata masih banyak konsumen yang juga memutuskan untuk kalau begitu saya nggak mau deh beli online. Ya termasuk Mas Aldo. Meskipun Mas Aldo juga salah satu penggila belanja online ya. Hampir semua kebutuhan eh ininya Mas Aldo kadang-kadang seringnya online. Tetapi tidak semua saya belanja melalui online. Ada banyak yang saya putuskan untuk saya harus lihat apa namanya barangnya. Gitu. Nah, oleh karena itu lahirlah satu konsep namanya break and click gitu ya. Kalau break itu kan ya batu bata itu ya. Kalau klik kan istilahnya orang itu mungkin bermain mouse gitu ya, klik gitu ya. Ataupun kita tinggal sentuh touch gitu ya. Nah, ini adalah satu strategi di mana menggabungkan antara offline dan online untuk menjangkau dan meningkatkan penjualan. Salah satunya mungkin teman-teman bisa paham ya. Artinya misalkan di tempatnya Mas Aldo juga sudah banyak ya toko-toko bangunan yang dia menerapkan konsep ini. Dia berinvestasi mahal teman-teman. Dia bikin mall. Jadi Mitra 10 ini kan dia di kota-kota besar dia membangun mall lagi. Bahkan di saat banyak mall-mall yang tutup, dia akuisisi. Dia akuisisi, tapi mungkin teman-teman berpikir begini, loh, bukannya banyak mall yang tutup ya, kenapa kok dia itu membuka apa dengan. Nah, artinya si Mitra 10 ini pasti dia sudah melakukan riset panjang bahwa untuk perlengkapan bangunan ataupun kepentingan rumah itu masih banyak konsumen yang dia pengen mengalami sensasi melihat produknya secara langsung. Maka dia menggunakan satu konsep break and click gitu. Nah, saya nggak tahu juga nih teman-teman kalau jualannya seperti itu apakah mau apa namanya mau seperti apa. Salah satunya lagi misalkan Gramedia ya. Mas Aldo kan salah satu orang yang sangat gemar buku dan saya suka beli buku. Ternyata online ya murah, tapi bagi Mas Aldo kurang gitu ya. Dan salah satu yang menerapkan break and click adalah ya Gramedia ya. Dia tetap ada toko fisik, tetapi dia ada juga online-nya. Nah, dia itu tetap menyediakan bagaimana rasanya belanja secara langsung, meskipun, teman-teman, saya ceritain ya, meskipun pada saat COVID itu, semua perusahaan kan hampir bangkrut. Yang dia bisa bertahan adalah orang yang bermigrasi ke online. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ya tadi Mas Ando bilang, tidak ada strategi yang terbaik, tetapi yang ada adalah strategi yang selalu diperbaiki. Nah, seiring dengan waktu ketika orang itu sudah melewati COVID ya, kita ya pengen keluar lagi, pengen dan sebagainya ya. Dulu yang namanya aplikasi belanja sayuran online di semua kota laku keras. Sekarang enggak juga. Tetapi bukan berarti tutup semua ya. Di kota-kota besar itu
masih relevan, tetapi di beberapa kota sudah nggak relevan. Kalau belanja sayur ya ke pasar. Gitu. Nah, inilah yang akhirnya lahirlah satu konsep memadukan antara jualan offline dan online. Dan saya melihat pasti akan, saya pikir yang namanya meskipun internet itu majunya begitu besar, tetapi dia tidak akan bisa membunuh yang tadi. Mengurangi ya, tapi tidak akan membunuh. Nah, nanti mungkin kita akan coba pelajari ya. Nah, kemudian tantangannya apa gitu ya. Saya masih ingat ya teman-teman. Jadi pada saat waktu itu kan COVID ya, Mas Aldo juga kena COVID itu. Ya ngelangsa banget ya. Harus di rumah selama 3 minggu bayangin. Karena kalau di Jakarta malah diinepin di rumah sakit. Mas Aldo itu harus dilapor ke RT, portal yang masuk ke gang rumahnya Mas Aldo itu ditutup, dipagerin gitu ya. Nah, Mas Aldo nggak bisa apa-apa. Hanya bisa ngandalin online, mau makan, pesen. Dan itu pun orang yang naruh nggak naruh di rumahnya Mas Aldo, cuma dicantolin di depan rumah gitu ya. Nah, kebiasaan itu ternyata juga kebiasaannya Mas Aldo online itu ya masih terbawa. Jadi karena satu kebutuhan ya, contohnya misalkan ketika anaknya Mas Aldo itu demam jam 2 pagi. Anda kamu bayangin ya, nanti suatu saat kan kalian akan jadi orang tua ya, atau ibu. Demam jam 2 pagi. Ini padahal kan Mas Aldo di daerah nih, di Purwokerto ya. Meskipun sering juga di Jakarta gitu ya. Itu Mas Aldo terlintas akhirnya masuk ke platform aplikasi ya untuk mengontak dokter gitu ya. Di situ ada pilihan kalau mau dokter spesialis ditambah 25.000, kalau dokter umum 5.000 gitu. Nah, akhirnya Mas Aldo kan komunikasi nih. Mas pokoknya kebayang jam 2 pagi kan kalau nggak IGD terus dokter mana yang buka? Itu chatting. Saya nggak yakin juga ini dokter beneran apa dokter-dokteran apa gimana gitu ya. Tapi hebatnya ya pada saat itu ya dia menjawab bagus. Nah, kemudian setelah saya berkonsultasi dengan dokter, saya pesan lewat gosok gitu ya, obat. Kan ada apotek yang 24 jam gitu ya. Jadi beberapa apotek itu misalkan 24 jam, saya gosok gitu. Nah, tapi teman-teman, dalam menerapkan konsep break and click ini juga nggak mudah. Ada beberapa tantangan ya. Tentu yang pertama adalah yang membutuhkan integrasi ya antara offline dan online. Ini kan harus imbang. Karyawannya harus tetap dilatih bagaimana sih service of excellence secara langsung, tetapi di sisi lain juga dia harus memahami bagaimana online itu. Jadi apa namanya, Mas Aldo punya teman, dia itu ini bisnisnya adalah bengkel mobil ya, tapi khusus untuk kaki-kaki mobil. Dan dia buka workshop, tapi dia juga punya layanan online. Wah, dia juga menerapkan BNC ini ya. Nah, kemudian ya investasinya jadi double-double lah istilahnya. Offline iya, online iya. Kemudian karyawannya jelas. Ya tadi Mas Aldo bilang kan. Di satu sisi dia dilatih secara pelayanan ini, tapi di sisi lain dia harus dilatih secara teknologi online-nya tadi. Ya otomatis manajemennya jadi lebih kompleks ya. Tetapi sekali lagi teman-teman, konsep break and click ini juga masih relevan. Nah, kenapa relevan? Ini yang nanti menjadi pertanyaan. Strategi apa yang paling tepat. Nah, baik teman-teman, saya pikir teorinya cukup ya. Jadi kita sambil sekarang Mas Aldo pengen pengen kita
diskusi gitu ya. Tapi sebelumnya Mas Aldo mau tanya Mas Gofari, Mas Aldo sampai jam berapa jatah? Sampai jam 10, Pak. 10 pas. Oke, ya, oke, kita bisa diskusi menarik ya. Sebelum saya diskusi, saya mau kita mendingan, maksudnya gini ya, sebetulnya Mas Aldo tuh pengennya jangan Mas Aldo yang manggil-manggil ya. Jadi Mas Aldo juga kepengen apa namanya teman-teman tuh aktif gitu ya. Atau Mas Aldo panggil nih, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan tadi. Berarti secara prinsip kan Mas Aldo menerangkan 3 konsep ya. Ada offline, online, dan gabungan. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa yang kira-kira masih bingung? Silakan teman-teman. Kalau enggak nanti Mas Aldo tanya lagi nih. Dari kelompok 3 ada? Silakan teman-teman. Mas Aldo mau manggil ini. Mas Muhammad Arif Iqbar, ada nggak? Muhammad Arif Iqbar ada di sini? Ada, Pak. Oke. Kamu kemarin produknya masih ingat apa? Panggilnya Iqbar. Produknya Apa? ganti, Pak. Oh, apa? Kamu apa produk? Sekarang produknya itu apa namanya? Jelly jelly puding. Oke, Jelly puding Mas ball. Aldo rubah ya. Iya, Pak. Mas Aldo rubah ya. Apa nama produk gue? Kamu produknya jadi apa tadi namanya? Jelly. Jelly Jelly. ball, Pak. Hah? Jelly ball. Jelly ball. Jadi jelly yang bulat-bulat tapi dalamnya isi buah. Buah. Fruit jelly ball. Oh, jelly ball ya. Tulisannya begini ya, Pak. Benar sih? Betul, Pak. Nama mereknya apa? Untuk nama merek masih belum nemu, Pak, yang pas gitu. Belum Pak Anu ya, belum. Namanya kira-kira apa? Tapi nanti pada saat dipresentasikan tahu ya. Tahu, Pak, tahu, Pak. Oke. Nah, Insyaallah tahu. nama Jebol kali, ininya Pak. ya. Jadi namanya adalah ini belum, tapi sekarang belum ya ini ya. Belum. Oke, apa? Oke, Iqbal, kamu ada hal yang mau ditanyakan terkait sesi materi tadi nggak? Belum ada, Pak. Nah, menurutmu untuk bisnismu itu akan lebih efektif dan efisien menggunakan tadi ada eh, eh, apa namanya non retail ya, apa offline ataukah Dua-duanya sih, Pak. Jadi dua-duanya? kadang ada nanti bikin booth gitu, Pak. Kalau online kayak sistem PO atau nggak ada yang beli gitu, Pak. Oke, jadi kamu nanti pasti punya satu apa namanya workshop ya atau booth gitu ya, terus tetap Iya, nanti Pak. jualan. Kalau itu nanti bentuknya apa sih? Kalau jelly ball itu maksudnya mau pakai es atau mau pakai apa gitu? Mohon maaf, Pak, boleh izin share screen ya untuk menunjukkan. Boleh ya, coba silakan. Mas Gofari bisa dibantu tuh biar bisa share screen tuh. Di open aja semua. Iya, Pak. Udah di open ya, Bil?
Oke, jelly bowl. Kurang lebih seperti ini nih Pak bentukannya. Oke. Berarti ini kayak packagingnya gimana? Kayak gitu ya? Ini kemungkinan kayak gini, tapi di produk kita kalau biasa orang jual kan cuma jelinya aja. Nah, kalau di produk kita itu ada tambahan pudingnya sama topping-topping gitu, Pak. Oke. yang benar. Oke. Jelly bowl ya. Mereknya belum ini. Dan nama mereknya belum nemu, Pak. Yang pas gitu. Oke. Tahu nggak cuma Kamu pernah tahu makanan namanya sekoteng nggak? Sekoteng apa sekoteng itu ya? Sekutang, Yang sekoteng. sekoteng. Nah, Kurang tahu, Pak. jadi saya lupa kapan ya. Kayaknya awal tahun itu ya. Ada satu restoran Western di mall di kayaknya di Ion Mall ataupun apa gitu ya. Dia itu eh, tadinya makanannya Western itu. Nah, terus kan apa restoran besar itu ya. Nah, kemudian karena kena COVID, jadi COVID melanda, akhirnya dia mau nggak mau tuh ini apa namanya tutup ya. Ya bukan tutup, belum tutup tapi. Nah, salah satu menu salah satu menunya dia, jadi itu adalah skuten. Jadi minuman jahe gitu ya rempah, terus ada bola-bola apa? Ya kamu tahu lah skoteng itu ya. Dan tahu nggak teman-teman, itu tuh di mall menurut laporannya dia Pak laku keras. Jadi dia bikin booth ya. Sebentar, saya masih nyimpen nggak ya? Nanti toh Gofari kamu ada ini nggak? Ada grup nggak? Grup sama anak kelas. WhatsApp-nya teman-teman. Ada ya? Iya, ada grup kelas. Bentar, Mas Aldo coba cari ya. Apa namanya? eh, maksudnya barangkali nanti bisa memotivasi grupnya Nabil itu. Bentar, Nabil. Mas Aldo tuh. Oke, aku kirim ke Gofari, Gofari kirim ya. Tapi tak Iya, tampilin di sini enggak apa-apa sih. Maksudnya barangkali nanti Gofari itu bisa saya salah ini sebentar, coba ya saya tampilin juga. Saya bisa share screen ya, coba ya saya share screen ya. iya bisa Pak. Teman-teman kelihatan enggak gambarnya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Nah, ini tuh sekarang dia sudah punya cabang di 5 mall loh, di Jakarta. Namanya tuh Ginger Nut gitu ya. Mungkin teman-teman mungkin nemuin ya, karena tadi kan kamu bilang ada Jelly Ball ya. Grupnya Nabil ya, Nabil Amro juga ya, timnya ya. Nah, aku jadi ingat produk ini. Kamu kan tadi bilang Jelly Ball ya. Nah ini, itu kan sebetulnya dia itu menjual minuman rempah. Kalau teman-teman amatin ya konsepnya ya apa namanya ginger nut ini adalah eh, satu di kuahnya pakai jahe gitu ya. Kemudian dia apa namanya pakai bola-bola yang saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman. Nah dia memang pernah kontak Mas Aldo untuk urus sertifikat halal ya. Nah tapi teman-teman boleh ini untuk studi komparasi ya. Dan ini sukses teman-teman. Tidak menutup kemungkinan bisa jadi omsetnya nggak ngalahin nggak kalah sama restoran ya. Nah, saya jadi cerita adiknya Mas Aldo lagi ya. Ya tadi adiknya Mas Aldo itu cuma boot kayak gini loh, teman-teman. Yang tadi saya bilang apa namanya kertas kerja gitu ya. Jadi IG-nya kalian cek aja namanya kertas kerja gitu.
itu omsetnya 1 bulan udah 150 juta, bahkan bisa sampai 200 juta. Berarti 1 hari almost hampir 5 sampai 8 juta ya. Coba. Hanya bermodalkan gerobak gitu ya, nggak harus yang restoran mewah ya. Jadi poinnya Mas Aldo sih jangan jangan sampai ini ya. Coba Mas Nabil, kamu tampilin untuk kanvasnya, land kanvasnya bisa nggak? Tadi yang Bisa. land kanvasnya siapa? Coba. Nabil ada 8 ya. Nah, kamu kan berarti produknya jadinya apa itu? Es apa tadinya? Es Nyoi. Nama brandnya Es Nyoi ya. Bukan, itu masih ini Pak, kayak belum. Konsep ya. Oke, Mas Aldo pengen kita start dulu dari problem coba. Kamu kenapa terpikir untuk bikin jelly ball itu sebetulnya kondisi apa sih yang membuatmu terinspirasi membuat itu? Karena kan kebanyakan orang tuh pasti, nggak pasti sih, cuman kayak pengen makanan yang instan, cepet, dessert gitu Pak. Makanan yang bisa dibilang seger lah, kan nanti kita nyajiinnya bisa dalam bentuk dingin atau dalam bentuk es biasa gitu Pak. Oke, artinya ada makanan kekinian yang saat ini banyak ya. Berarti kan kamu risetnya kamu kan mungkin dari pengamatan kamu di teman-teman kamu dan sebagainya ya. Ya Pak. Oke. Kemudian customer segmentnya kamu apa? Ini untuk karena kita brand baru ya Pak, kemungkinan untuk brand masih awal-awal tuh paling dari yang lebih lingkupnya lebih kecil aja sih Pak, kayak di daerah Jakarta atau di khususnya di warga-warga UNJ gitu Pak. Oke. Jadi apa namanya? Kemudian di situ laki-laki perempuan atau semua? Bisa semua. Semua ya. Oke. Tapi kamu belum pernah ngerasain bikinnya ya? Atau udah dari kelompokmu udah ada yang pernah bikin? Belum. Paling nggak berimajinasi gitu. Atau pernah beli? Pernah beli sih waktu itu. Di mana? Mungkin ini produk lama ya, kayak yang jelly ball gitu tuh dulu ada tuh lewat depan rumah saya waktu saya masih kecil. Jadi tuh ada tukang jelly-jellyan gitu, dia bentuknya sama jelly ball, cuman karena mungkin dulu tuh belum ada inovasi gitu ya Pak, jadi dulu cuman jelly ball biasa, isinya nggak ada buahnya. Itu saya pernah beli dulu, berapa ya kira-kira, sekitar masih murah lah. Nah, di waktu dulu tuh cuman dikasih susu biasa doang, susu kental manis gitu. Oke. Berarti pernah ya. Oke, terus coba jelasin. Yang lain kelompokmu siapa? Apa? Bisa Ada bantu ini, jelasin. Coba. Rangga, Rangga dan Muhammad Enggak. Arik Pak. Muhammad Arik Coba Iqbal. bantu. Mas Angga ada nggak? Mas Angga? Ada tadi Pak. Mas Ada, Ada Pak, ada. Coba Saya Angga, Pak. kamu Kenapa Pak? dongengin dulu tuh rencana bisnismu. Nah, sekilas gitu. Bagian mananya nih Pak? Boleh kamu cerita apa aja?
Apa sih, kamu kan berarti harus berimajinasi dulu ya. Nih teman-teman, kenapa sih Mas Aldo itu bedanya Land Canvas sama BMC ya? Kalau BMC kan lebih kepada bisnis yang sudah berjalan ya. Anggap aja ini bisnisnya belum berjalan, jadi kamu berimajinasi. Kamu kan kelompoknya tadi bilang mau membuat namanya Jelly Ball, gitu ya. Mereknya belum ada. Coba kamu, kira-kira kamu punya terbesit merek apa dulu deh, brandnya? Aduh, kalau nama sih udah banyak ya draftnya ya. Kita udah bikin beberapa list, cuma emang belum disepakatin aja buat nama. Cuma kalau untuk kayak apa inovasi-inovasi yang tadi dibilang Nabil itu kan zaman dulu itu cuma jelly ball terus ditusuk-tusuk gitu terus dikasih sama susu. Nah, Wah, terus ya teman yang kemarin tuh nyaranin gimana kalau misalnya kita tuh ngasih apa namanya puding. Terus kita nih kepikiran kalau misalnya semuanya itu manis, jatuhnya kan kayak nggak sehat gitu kan, apalagi gulanya itu kan banyak banget. Makanya kita bikin kalau misalnya gulanya itu kita kurangin, terus tapi kita kasih topping buah gitu di dalam si jelly ball-nya itu. oke. Dalamnya ada buahnya gitu ya. Ya, di dalam jelly ball-nya itu ada buahnya. Oke. Nah, kalau merek yang menurutmu paling dari rencana kemarin apa yang paling ini? Menurutmu? Kamu usulnya apa kemarin ke tim? Sebentar Pak, ada nama-namanya nih. Maksudnya Mas Aldo biar hari ini diputusin aja. Jadi nanti ke depan sudah anu ya, sudah. Oke, sembari tunggu ya. Nanti Mas Aldo minta dibantu ini ya, yang kelompok. Kalau Nabil kelompok 3 ya, Bil? Iya betul Pak. Oke, nanti habis ini kelompok 1 ya. Kelompok 4. Gimana nih mereknya? Kemarin jadinya apa aja nih? Brandnya apa nih? Jadinya ini Pak, brand Memori Raga Pak, brand jasa fotografi. Apa namanya? Memori kata? Memori Raga Pak. Memori rasa. Oh, bagus ya. Raga Pak, Oh, Raga. memori raga. Iya, iya. Bagus juga. Itu punya adiknya Mas Aldo namanya kertas kerja. Nggak ada hubungannya sama kopi. Laku keras dia. Ini kan kalau ini memori raga. Mas Gofari, aku pengen challenge nih. Eh, Kira-kira ya kalau misalkan ada kalian tuh yang nanti misalkan nih usahanya teman-teman jalan kira-kira modalnya berapa sih? Mbak Iza, modalmu berapa kalau bikin ini? Kira-kira itu. Yang memori raga ini, Pak. Ah, Aduh, usahanya kurang tahu soalnya usahanya nuku, Pak. ya kamu diskusi aja. Oh iya. Jadi saya kasih tahu ya, itu kan adiknya Mas Halu saat ini juga kuliah plek jiplek kayak kalian tuh. Dia kuliah di Universitas Pancasakti Kota Tegal, pinggir pantai sana. Waktu dia mulai usaha itu ya, itu sama dia kan dia nggak model bikin kopi yang langsung di sana ya. Dia nggak ada hot kopi, adanya ice semua. Jadi di rumah itu dia bikin apa namanya cold brew ya. Jadi espressonya aja pakai yang rock presso itu. Kemudian dia punya cold brew disimpan di kulkas terus dia nyobain kalau ini dicampur sama creamer ini gitu ya. Waktu pertama itu nggak sempurna. Aku aja nyobain kok nggak enak itu ya. Tapi memang lama-lama dia jadi nyobain. Nah, waktu modal pertama, ini saya bocorin ya, bocor halus nih. Itu nggak lebih dari 7 juta teman-teman.
Jadi cuma beli gerobak waktu itu kalau nggak salah 4 juta. Sisanya itu cuma alat-alat gitu loh. Nah dia sekarang udah menghasilkan 150 juta per bulan. Saya terakhir tanya kemarin karyawannya ada 7 apa 8. Nah, karyawannya tua-tua lah, lebih tua dari dia ya. Dia masih kuliah, di karyawannya udah tua-tua gitu. Ya nggak tua-tua banget, tapi intinya ini ya. Nah saya sih sangat berharap, coba Iza, kamu hitung ya sama teman-teman gitu ya. Teman-teman kira-kira itu kalau butuh ini RAB-nya berapa sih? Investasinya sampai produk itu minimal jadi kemasan dulu deh. Kalau masalah jualan kan nantilah mau apakah ini mau offline atau mau online belakangan. Kamu yang mimpin ya. Jadi yang kamu masih bingung nggak kira-kira tahapannya seperti apa? Nanti kan ngitung food costingnya nanti. Yang penting produknya jadi dulu. Atau kamu apa mau butuh modal untuk beli jelinya? Mas Aldo bantu transfer maksudnya. Kamu belanja sana gitu ya, belanja bikin gitu kan. Siapa tahu jadi bisnis beneran loh, kan nggak Ya tahu kok, juga. Mas Aldo, ini kelompok 4 kan kita pakainya vendor jasa fotografi. Apa? Oh kamu anu ya fotografi ya? Hmm. Lupa Mas Aldo ya. Tadi berarti Nabil ya, Nabil, Iya itu Nabil. Nabil kamu yang udah siapa yang bikin nanti? Minta bantuan sama ibumu kek, kakakmu kek, tetanggamu juga boleh. Sampai produk itu jadi loh, Bil. Bisa nggak, Bil? Nanti rame-rame kali Pak bikinnya. Kalau Nah, coba dihitung tuh. Beli jelinya berapa kalau kamu nggak punya uang, WA Mas Aldo. Tak transfer kamu. 10 juta kali Mas. 10 juta. Nah, kan bikin produknya belum jadi, kamu udah langsung bilang 10 juta. Nah, nanti coba kamu plan ya. Kan bikin kecil dulu. Tadi adiknya Mas Aldo kan waktu dia bikin kertas kerja itu, dia bikin skala kecil. Dulu labelnya masih pesen stiker, sekarang dia udah bisa pesen yang jumlahnya ribuan itu ya. Tapi dia apa bagus itu konsisten terus dia laku gitu ya dan sebagainya. Nah, siapa tahu nanti kamu bisa kolaborasi produk itu dengan saya nggak tahu ya produk akhirnya kayak apa Mas Aldo lagi membayangkan juga. Nah gitu ya. Oke, saya pikir untuk kelompok Nabil cukup ya. Aku pengen kelompoknya Iza dong. Zah, paparin Zah. Kanvasnya, kanvasnya ya Mas? Iya dong. Kamu Ya udah sebentar. punya websitenya belum, Iza? Website Memori Raga. Ya. Website belum kayaknya, tapi baru Instagram. Ada Instagram. Nanti bikin Google Site aja yang sederhana itu. Coba kamu ceritain tentang bisnismu di pakai Canvas. Silakan. Sebentar. Silakan. Coba gambarkan. Nah, di sini dia kan fokus ada vendor jasa fotografi ya. Nah, masalah dari Memori Raga itu sendiri, sama itu ada permintaan dari customer dan apa yang disediakan sama vendor dari Memori Raga itu tidak sesuai gitu. Kayak adanya ketidakcocokan sama permintaan. Terus yang kedua itu eh, ada beberapa customer yang kurang puas dengan jasa yang ditawarkan oleh vendor Memori Raga. Terus yang ketiga, hasil kerja
yang relatif sering tidak sesuai dengan keinginan customer. Jadi apa namanya, lebih ke hasil dari kan kita fotografi, eh, hasil dari video, foto, kayak editan-editan yang kurang apa ya, relatif kurang sesuai gitu loh sama yang diinginkan sama si customer. Terus eh, solusinya itu sendiri dari apa? Dari analisis kelompok 4, kita itu memberikan solusi menambah tenaga kerja. Karena di Memoraga ini ternyata apa namanya, timnya itu masih SDM timnya itu masih sedikit, cuman 2 orang, dijalankan oleh 2 orang. Nah, terus kita juga memberikan solusi meningkatkan kualitas jasa yang ditawarkan baik dari segi SDM maupun aset. Oh, jadi eh, apa namanya, kita juga apa namanya memberikan solusi untuk apa ya, meningkatkan kualitas dari perlengkapan di Memoraga itu sendiri. Terus yang ketiga, konsultasi secara berkala dengan konsumen untuk memastikan apa ini sudah sesuai atau belum sama keinginannya. Jadi dari problem yang sebelumnya, karena apa, banyak yang apa tidak puas atau relatif tidak sesuai, itu apa namanya, kita menyediakan eh, konsultasi secara berkala. Jadi kayak apa sih yang diinginin sama konsumen kayak. Terus lanjut ada ini apa namanya, unique value proposition dari Memoraga itu sendiri. Jadi di Memoraga ini kita menyediakan jasa konsultasi tanpa dipungut biaya. Jadi kita tuh free konsultasi apa apa yang dipengenin sama apa customer, kayak konsepnya mau gimana kayak. Terus adanya potongan harga saat customer menggunakan jasa dari vendor kita nih. Itu untuk untuk 2 orderan pertama. Jadi kayak misalkan dia udah pernah order sekali, dia order yang kedua. Nah, nanti orderan yang kedua ini bakalan dapat potongan harga kayak gitu, dan seterusnya. Terus yang ketiga ada bonus tambahan waktu. Jadi kita nggak cuma potongan harga aja nih, setelah kita apa ya, setelah si customer ini eh, apa namanya, apa sih namanya, kayak order lah, apa sih, kayak nyewa kita untuk yang kedua kali, bukan hanya potongan harga tapi juga ada bonus tambahan waktu. Misalkan kita kan ngasih harga, range harga 500 eh 500 untuk 2 jam. Itu contoh ya, Mas. Nah, Iya. iya nanti eh, karena si customer ini udah langganan, maksudnya kayak ibarat kata dia ini udah orderan yang kedua atau yang ketiga, nah kita bisa kasih tambahan waktu menjadi 3 jam kayak gitu. Oke. Nah, unfair advantage-nya, kita ini memiliki gaya warna yang menarik. Jadi eh, fotografi kita ini memiliki warna yang menarik, beda dari yang lainnya gitu loh. Terus yang kedua, harganya juga cukup terjangkau. Nah, yang ketiga juga menyediakan layanan on the spot atau sesuai request customer. Terus customer segmennya dari demografis, kita ini sasarannya adalah pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa. Range umurnya dari 15 sampai 35 tahun. Nah, geografisnya sendiri kita masih terfokus di daerah Jakarta dan sekitarnya. Terus untuk minatnya, sasaran kita adalah masyarakat yang ingin mengabadikan momen-momen. Terus ada
existing alternatif kayak apa namanya brand-brand yang apa sih yang sama dengan Memori Raga yang menyediakan vendor fotografi itu ada Imagenik, Selasar Jiwa, BSM Multimedia, dan Terbilang Wisuda. Ini juga apa ya vendor-vendor jasa yang udah lebih terkenal daripada Memori Raga. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada Keymetric. Sebenarnya eh, dari kelompok kita juga ini masih bingung sama Keymetric itu sebenarnya lebih condong fokus kemana sih Mas gitu. Cuman yang sepaham kelompok 4 dapat itu kan maksudnya di template yang dikasih sama Mas Aldo itu kan Keymetric itu yang bisa diukur kan sama kita yang terukur. Nah, jadi kalau dari kelompok 4 itu kita ngasih eh, dari customer service-nya yang terukur berapa persen sih. Jadi pertama kita ngasih konsumen yang tidak puas itu ada sekitar 10%. Terus yang kedua ada kecekatan vendor untuk menyelesaikan jasa itu eh, kisaran 33%. Nah, 33% itu dari mana sih? Nah, 33% itu kita ambil dari eh, kan misalkan hari ini hari Selasa kita dapat orderan di di Rawamangun lah di UNJ gitu. Nah nanti eh, kita kita itu di waktu 3 hari sesudah sesudah apa namanya sudah jasa di apa sih gimana Sesu- praktek lah sudah kita ini jasa si hasil foto video itu 3 hari sesudahnya akan keluar kayak gitu. Nah, jadi kita ngasih di 33% itu. Tapi kan 33% itu juga belum 3 hari itu belum sama revisi dari klien, revisi dari customer gitu. Maksudnya kayak apakah ini kurang dari segi warna atau gimana kayak. Terus dari konsumen yang merasa puas, dari kita ngasih kisaran 80%. Terus channel yang kita pakai sekarang ini awareness-nya ada sosial media, kita masih fokus di Instagram. Nah, untuk indirectnya kita WhatsApp, by WhatsApp business, terus direct sell-nya cuma word of mouth aja. Nah, untuk cost strukturnya, kita ini ada pembelian alat, perawatan alat, sama transportasi, sama gaji karyawan. Gaji tim lebih fokusnya. Nah, untuk eh, revenue-nya itu penjualan jasa, terus ada undangan seminar, terus sama sewa alat dokumentasi. Jadi dari kita ini gak hanya menyediakan jasa, tapi kita juga menyewakan sewa alat dokumentasi. Udah sih masih gitu aja. Memori agak. Oke, mantap nih paparannya Iza ya. Jadi mudah-mudahan kelompok lain bisa ini ya. Makasih Iza. Iza, Mas Aldo mau tanya. Kalau kamu kan sekarang juga banyak ya jasa sewa alat-alat tuh. Itu tuh kalau misalkan kamu sewa itu ya, itu berapa persentase tuh dari harga jualan Dari yang memori kamu agak itu sendiri. ya sesuai dengan rencana bisnis itu biaya sewa itu memakan budget berapa persen dari total harga penawaran yang kamu tawarkan? Pendapatan ke kitanya gitu, Mas. Gimana? Misalkan gini, kamu kan misalkan butuh ada acara wedding, ya. Wedding kan mungkin ada kamera lengkap, kemudian softbox, lampu, continuing light, ada apa lagi? Dan sebagainya. Itu kamu biaya sewa katakanlah butuh waktu sekitar 24 jam. Itu kamu sewa
katakanlah jatuhnya di angka 800.000 gitu ya. Itu kamu jual harga berapa tuh weddingnya itu? Artinya kamu ada answer-answer nggak? Misalkan ini paket wedding eh, dapat 5 juta misalkan. Budget untuk sewa alat itu berapa? Itu satu ya pertanyaan Mas Aldo ini. Ini karena kita nanti akan agak sebelum sampai dengan marketing ya. Yang kedua, budget untuk biaya personalnya itu. Budget untuk promosinya dan sebagainya. Nah, harapannya Mas Aldo ke depan kamu sudah punya gambaran itu. Tapi sebelumnya kamu pernah ada satu proyek yang sudah pernah dikerjakan belum? Dari dari Memoriaga itu sendiri emang udah berjalan sih Mas. Kita udah bisa dicek di Instagram Memori Raga. Apa namanya? Di situ kita udah pernah apa namanya ngelayanin jasa apa aja. Kita udah ada waktu itu eh, apa namanya graduation, terus juga ada lamaran, wedding, terus acara-acara lainnya apa eh bola gitu, kayak gitu gitu Mas. Udah ada. Oke ya. Nah, cuma pakai alat sendiri ya, punya temennya ya, atau sewa? Kalau dari kita sendiri juga ada sih Mas. Kita punya Ya. sendiri. Berarti kalau bisnis jasamu itu untuk konsep rencananya kamu akan tetap punya workshop atau tetap memutuskan untuk full online atau mungkin dua-duanya. Pengennya dari tim ini seperti apa? Eh, ada workshopnya ataukah mau online saja ataukah mau kombinasi? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Untuk vendor ini juga alhamdulillah studionya sudah ada di daerah Oke. Jakarta. Tuh, dan untuk online-nya juga berjalan. Mm-mm. Berarti kamu udah punya studio ya? Ya, ini walaupun masih nebeng sama teman saya yang punya studio juga, berdua jadinya. Oke, ini tidak masalah ya. Karena, nah, eh, jadi ya oke, Mas Aldo jadi punya gambaran ya. Nah, kebutuhan terdekat atas bisnis itu apa? Kalau ketika kamu tuh pengen scale up dari aspek apa? Mungkin kalau mau scale up itu kita lebih pentingin buat ke SDM-nya dulu, Mas Aldo. Karena orang di dalamnya masih sedikit. Kita mungkin bakal kaderisasi dulu buat orang-orang untuk karyawan-karyawan yang bakal kerja di dalam vendor ini, Mas. Ya, oke, mantap ini. Ya, nanti mungkin di sesi ke depan studi kasusnya antara jasa ini sama makanan ya. Nah, nanti teman-teman yang lain akan ikut ya. Eh, oke lah, makasih ya nih Pak Sado kasih applause buat kelompok yang sudah presentasi bagus. Ini yang belum kelompok 1 ya, berarti ada kelompok 3, 4 sudah, kelompok 1 belum, kelompok 2 dan 5 juga belum ini ya. Nanti mudah-mudahan bisa segera untuk apa namanya dipaparkan. Baik, teman-teman, maaf, Mas Gofari sampai jam 10 ya, Mas Aldo ya, saya takut. Iya, betul, Pak. Sampai Oke, jam. oke, Mas Aldo izin sedikit close statement ya. Jadi gini, teman-teman sekali lagi spiritnya Mas Aldo, motivasinya Mas Aldo tuh pengen berbagi dengan teman-teman itu saya tidak semata-mata hanya sebagai dosen praktisi ya. Jadi hanya sharing apa ilmu karena yakin deh kalau kamu browsing di menggunakan AI itu lebih lengkap ya. Cuma hadirnya Mas Aldo itu lebih kepengen Mas Aldo hadir sebagai rekan, teman untuk bertukar pikiran bisnis. Karena Mas Aldo di usia yang sudah lebih tua dari kalian, Mas Aldo pernah menjalani kurang lebih sekitar 10 kali bisnis ya, yang jatuh bangun,
pernah hutang gitu ya banyak, artinya secara finansial berantakan, pernah mencoba pemasaran dari yang mulai tadi offline, kemudian full online, akhirnya memutuskan untuk kombinasi gitu ya. Nah, kalau Mas Aldo tadi cuma sharing pengetahuan, jelas kapasitasnya Mas Aldo masih jauh. Tapi memang hadirnya Mas Aldo pengen kita itu punya semangat saling kenal gitu ya. Jadi ketika suatu saat nih Mbak Iza kelompoknya tadi apa Mas, aku tuh pengen develop ini, cuma ada kendala. Kalian tuh boleh cerita ke Mas Aldo. Mas, aku tuh punya ini nggak punya tempat. Mas Aldo punya nggak referensi tempat? Siapa tahu Mas Aldo punya tempat gitu ya. Lu kan nggak tahu juga. Nah, intinya adalah Mas Aldo pengen ada lahir start baru dari sesi materi manajemen pemasaran. Karena kalau cuma kita bicara tentang manajemen pemasaran ya udahlah, ya gitu-gitu aja. Tapi kalau ini diterapkan, itu akan suatu saat kalian lulus, bahkan mungkin sebelum lulus, masa itu udah menerapkan ini. Nah, insya Allah ini jadi bermanfaat. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, saya kepengen sesi kuliah ke depan itu jauh lebih hidup ya. Jadi tidak hanya sekedar cuma Mas Aldo satu arah begini ya. Dan ini sesi pertemuan ketiga, Mas Aldo sangat apresiasi terhadap teman-teman di kelompok 3 dan 4 ya berarti ya. Nah, kelompok 3 dan 4 benar ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih menarik lagi. Demikian, Mas Aldo mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang tepat atau ada informasi yang mungkin tidak pas gitu ya. Silakan Mas Gofari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi foto ya, teman-teman minta online tuh. Ya, boleh minta tolong on cam ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gofari, teman-teman. Sampai ketemu ya di sesi berikutnya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bisnisnya tambah berkembang. Terima kasih Mas Aldo, tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.